Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Jika Anda mencermati peristiwa di Kanjuruhan, baik bahkan sebelumnya ketika terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo yang sekarang sudah dipecat ya, jadi bukan lagi Irjen Pol, Verdi Sambo itu Anda akan melihat bahwa ternyata ada satu yang menggembirakan di Indonesia ini, bahwa persoalan kemanusiaan itu bisa mengatasi pembelahan yang selama ini terjadi di Indonesia. Dan saya akan mendiskusikan soal ini dengan seorang analis dari Infus Indonesian Future Studies ya, namanya Bung Gede Striana. Saya kira Anda pasti sudah sering sekali baca tulisan-tulisannya yang tersebar di berbagai media nasional. Assalamualaikum Bung Gede. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Yes. Oke, saya ingin Anda memberikan perspektif pada viewer kita ya, dan diskusi ini. Bagaimana Anda melihat ini ya? Karena orang melihat, ternyata sebenarnya bangsa kita ini kompak loh ya, apalagi kalau khususnya masalah kemanusiaan gitu. Ya, jadi kalau kita mau amati lagi ke belakang ya dari kasus Sambo sampai kasus Kanjuruhan Malang, ini kan kelihatan sekali bahwa publik dalam hal ini masyarakat atau civil society itu bersuara yang sama. Ya. Mereka bersatu di dalam menyuarakan bagaimana ini merupakan suatu pelanggaran terhadap kemanusiaan. Ya, masyarakat sipil ini bersatu, ya, tidak lagi mengenal kadrun atau cebong yang selama ini mungkin terpolarisasi ketika merespon isu kebijakan pemerintah. Tetapi dalam kedua kasus ini, mereka terlihat sangat solid, bersatu, menyuarakan, bahkan saling menunjukkan empati dan solidaritasnya. Ya, ini tentu saja menggembirakan bahwa civil society pada akhirnya dalam situasi tertentu itu ternyata memang bisa bersatu seperti itu. Dan ini tentu saja membuat saya lihat ya, dalam merespon buzzer-buzzer, ini kan buzzer tetap ada nih, di kasus Sambo ada, di kasus Kanjuruhan juga ada, tapi akhirnya kita bisa melihat bahwa buzzer itu pun akhirnya tak berdaya ketika civil society ini bersatu. Itu saya lihat. Ya, kalau sebelumnya kan buzzer-buzzer ini dapat angin lah gitu ya karena pembelahan tentu saja ya kan. Nah, karena dalam situasi ini ternyata tidak. Dan oke, jadi apa yang Anda bisa kemana arahnya ini menurut Anda? Ya begini, kalau kita melihat dari suatu perubahan sosial gitu ya, ini kan bekerjanya ini solidaritas ini kan tidak, walaupun ada offline, tapi kan lebih dipacu dengan apa yang terjadi di dunia maya. Katakanlah di sini peran netizen ya, untuk mengungkapkan fakta, menyampaikan bukti-bukti, termasuk testimoni ya dari para korban sendiri. Nah itu memberikan membuka kepada seluruh masyarakat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, kemudian ketika ini muncul menjadi suatu solidaritas dari semua supporter yang tadinya mereka saling bersaing gitu ya, pendukung klub itu bersaing dengan pendukung klub yang menjadi rivalnya, termasuk juga di situ masyarakat yang tadinya tidak mengikuti apa yang selama ini menjadi aktivitas para supporter, semua tertuju di dalam kasus ini, termasuk dunia internasional. Nah, ini kan memberikan satu dorongan bahwa ternyata fanatis ketika merespon persoalan yang di situ melibatkan kepolisian ya, di Sambo maupun di Kanjuruhan. Nah, ternyata fanatisme ini bisa dikalahkan ya kalau saya bilang dikalahkan oleh rasa kebencian ya, kebencian, ketidaksukaan terhadap polisi. Mereka bersatu gitu. Common enemy gitu ya. Ada musuh bersama gitulah sebutnya ya, kira-kira ya. Kenapa? Ada semacam common enemy, ada semacam musuh bersama lah kira-kira gitu ya. Jadi di sini seperti Mas Hersu bilang ya, fanatisme ini terjadi karena ada institusi yang dijadikan common enemy. Nah, ketika common enemy ini dianggap oleh masyarakat sebagai representasi rejim, ya, sebagai representasi rejim, nah ini juga bisa akan bergulir ke dalam bentuk yang lebih tinggi lagi, katakanlah sebagai satu
people power, tapi pintu masuknya dari sini gitu loh, triggernya dari sini gitu loh. Sama halnya ketika apa yang terjadi di misalnya Arab Spring ya. Di Arab Spring juga begitu, ketika persoalan larangan untuk aktivitas kepada para netizen marah. Jadi common enemy-nya inilah yang menggerakkan mereka membentuk tagar yang akhirnya menyatukan mereka dan berwujud pada bentuk aksi di jalan-jalan di mana-mana gitu. Jadi ini suatu hal yang menurut saya cepat atau lambat ini akan terjadi gitu loh. Ya, oke. Nah kan dalam kasus Kanjuruhan ya, ini sebenarnya yang terlibat itu bukan hanya polisi, ada juga anggota militer yang terlibat di situ, ada tentara yang terlibat di situ gitu. Tetapi saya juga heran, kenapa responnya netizen itu berbeda terhadap kepolisian gitu. Nah kalau tentara malah dipuji-puji gitu, sementara polisi benar-benar seolah-olah tidak ada ampun. Ini sebenarnya apa yang terjadi kok bisa sampai semacam itu? Ya, itu tadi begini. Kalau polisi ini kan sama tentara berbeda. Artinya polisi ini bersinggungan langsung dengan masyarakat karena memang tugas polisi berhubungan langsung dengan masyarakat. Semua urusannya selalu berhubungan dengan masyarakat. Nah, ini juga bukan hanya terjadi pada polisi, tapi juga pada ASN-ASN yang melakukan pelayanan publik. Nah, ketika di dalam pelayanan terhadap publik atau interaksi dengan masyarakat ini terjadi katakanlah kesewenangan, ya, arogansi dan segala macam, maka ketidakpuasan yang bertumpuk terus-menerus, ya, akumulasi ini akan menjadi suatu kebencian atau membentuk suatu perspektif. Misalnya katakanlah orang masih melihat misalnya polisi yang terbaik itu hanya polisi tidur dan hugeng. Itu artinya secara kultural bagaimana polisi ini melayani publik ini tidak memuaskan masyarakat gitu loh. Nah, sehingga ketika terjadi konflik yang berhubungan misalnya dengan demonstrasi, dengan kasus KM50, kemudian ke Sambo dan ini semakin menunjukkan sebenarnya bagaimana cara pandang polisi terhadap masyarakatnya sendiri. Bagaimana polisi itu menganggap masyarakat. Nah, inilah yang akhirnya di situ masyarakat akan menilai dengan sendiri. Oh, ternyata polisi itu mengedepankan arogansinya, kekuasaannya, gitu. Artinya di sini akhirnya terjadi pembiaran kan, pembiaran terhadap inkompetensi, tidak profesional, gitu ya. Nah, ditambah lagi kan di Kanjuruhan ini kan banyak testimoninya, seperti misalnya ada orang yang membopong ya, kalau nggak salah itu ada supporter yang membopong korban perempuan ketika minta tolong polisi justru mendapat sikap yang tidak semestinya gitu ya. Nah, dibandingkan dengan tentara, TNI ini kan artinya dengan setelah difungsi ABRI-nya ini dicabut kan dia memang tidak banyak berhubungan langsung dengan urusan masyarakat, tidak berpolitik dan lain sebagainya. Dan di dalam konteks Kanjuruhan pun tentara kan hanya menghalau saja, tapi dia tidak memegang gas air mata ini gitu loh. Yang di dalam beberapa tulisan dan Twitter saya nyebutnya bukan gas air mata, tapi gas air mati gitu ya. Jadi ini harus dibedakan yang mana infrastruktur yang tidak ideal dengan pemicu gitu loh. Artinya di dalam kasus Kanjuruhan ini katakanlah memang tidak ideal soal pintu-pintu yang menjadi sarana di dalam stadion ini, tapi kan bukan itu yang menjadi pemicu. Walaupun kita ke depannya memang harus secara ideal bagaimana membangun industri sepak bola ini secara lebih profesional, secara serius, semua sektor dibenahi gitu ya, terutama di dalam hal manajemen pertandingan. Dan kedua adalah bagaimana pengamanan, karena kuncinya kan ada di situ. Ya, oke. Nah, saya membayangkan sebenarnya ya posisi polisi ini meskipun agak berbeda gitu, tapi mirip-mirip dengan posisi TNI dulu ya, ketika mereka terlibat dalam day-to-day politik gitu ya. Tetapi kan peran polisi itu jauh lebih luas. Kalau dulu orang selalu menyebut tentara itu punya instrumen power ya, senjata.
tapi tidak punya instrumen hukum. Kalau sekarang kan polisi dia punya instrumen senjata dan juga punya instrumen hukum gitu. Jadi jauh lebih powerful dibandingkan posisi TNI pada masa Orde Baru dulu. Polisi ini kan artinya dia punya pasal, punya peluru, ya, punya pasukan, dan juga masuk di dalam struktur birokrasi, ya, seperti di institusi yang lain yang sebenarnya bisa ditempati oleh sipil. Jadi dengan kata lain, memang ketika orang hari ini mengatakan bahwa ini sih bukan duifungsi lagi, tapi menjadi multifungsi Polri. Nah, ini yang menurut saya harus direformasi kembali. Karena begini, cepat atau lambat ini, jika tidak ada satu reformasi atau pembenahan yang serius di tubuh kepolisian Indonesia, ini akan terjadi bagaimana masyarakat ini nanti akan melampiaskan kebenciannya. Rasa ketidakpuasan ini kan masih menumpuk. Coba kalau kita lihat ya, yang ditulis di tembok-tembok itu 1312 gitu loh. 1312 nggak ada terhadap institusi lain. 1312 ini kan ditujukan kepada polisi gitu. Atau misalnya ada orang yang memplesetkan turn back crime menjadi turn back cops gitu misalnya. Ya, mengembalikan polisi kepada bentuk yang seharusnya gitu. Nah, ini cepat atau lambat. Tadi apa ya? Kenapa? Apa yang dimaksud dengan 1312 tadi itu? 1312 ini kan sebenarnya dari luar negeri. Artinya fenomena masyarakat ya melawan polisi itu bukan hanya di Indonesia. Di negara modern pun ada. Bagaimana ada oknum-oknum polisi arogan yang katakanlah melanggar kemanusiaan, ya, melakukan misalnya pembunuhan, kekerasan atau dan lain sebagainya, ya. Nah, ini dimunculkan dengan simbol itu 1312. Mengapa? Ya kenapa dia tidak bisa ngomong langsung gitu loh. Ya itu tadi, karena polisi punya pasal. Jadi penghinaan itu disimbolkan gitu loh, dengan 1312. Tapi kalau kita dialfabetkan itu menjadi singkatan ACAB, all cops are bastard gitu loh. Tapi kan itu tadi, kalau orang ngomong langsung menghina polisi, ya dia bisa kena pasal. Nah, justru menurut saya fenomena ini harus dibaca oleh polisi, terutama oleh Kapolri ini. Mau nggak memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi yang diperlukan untuk membuat polisi menjadi lebih kompeten, lebih profesional, tapi juga humanis terhadap masyarakat. Bagaimanapun setiap hari polisi akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Jika sudah ada gap, jika sudah ada hubungan yang tidak harmonis atau bahkan menjadi hubungan yang didasari oleh kebencian, nah ini tidak akan membuat hubungan dalam tugas-tugas polisi pun akan terganggu gitu loh, oleh keterbatasan dari yang diciptakan oleh para oknum-oknum polisi ini. Ya. Saya jadi teringat beberapa waktu lalu ketika ada peristiwa Sambo, kan Anda pernah membuat sebuah opini dan kemudian itu menjadikan polemik, bahkan juga terjadi dengan polemik jenderal polisi juga ya. Anda mungkin bisa kembali menyampaikan pikiran-pikiran Anda waktu itu sehingga kemudian memunculkan polemik dengan seorang jenderal polisi. Ya, artinya begini, apa yang telah terjadi di kasus Sambo ini jangan dilihat dari orangnya, gitu ya. Hanya seorang aktor yang bernama Sambo. Yang saya katakan bahwa aktor ini adalah aktor yang memiliki supra power. Jadi saya menggunakan istilah baru yang di dalam ilmu politik itu pun belum ada. Jadi supra power ini saya gambarkan orang yang memiliki kemampuan melebihi kapasitasnya dia atau kewenangannya dia di dalam suatu struktur. Ya, artinya ketika dia mampu mengontrol divisi-divisi lain atau memerintahkan divisi-divisi lain, itu buat saya anggap sebagai aktor yang memiliki supra power. Nah, ini bukan fenomena oknum, tetapi merupakan fenomena institusi. Mengapa?
karena aktor yang seperti ini lahir dari suatu sistem yang korup, gitu loh. Ketika sistem itu korup, maka dia akan melahirkan aktor-aktor yang memiliki suprapower ini, yang bisa mengontrol. Dia belajar dari sistem yang korup untuk bagaimana dia menguasai sistem ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itulah kenapa saya mengatakan bahwa kasus Sambo ini bukan persoalan aktor atau individual atau oknum lagi, tapi ini ada persoalan sistem yang korup, sistem yang sudah rusak. Nah, bagaimana coba bayangkan saja semua sampai ke divisi sampai pimpinan tertinggi bintang berapa tuh? Bintang 3 mengumumkan dengan versi yang dimauin oleh seorang Sambo. Itu artinya semua di dalam situ sudah tercemar gitu loh. Kalau kita mau jujur ya harus kita berani mengatakan seperti itu, termasuk Kapolri pun harus melihatnya seperti itu. Nah, jadi jangan melihat lagi wah ini ini persoalan individu lah, cukup dengan Sambonya disingkirkan, orang-orang yang terlibat singkiran udah selesai. Oknumnya mungkin berganti, ya artinya oknum yang ini hilang dari kehidupan polisi, tapi mungkin akan melahirkan oknum-oknum lain gitu loh, karena sistemnya nggak dibenahi. Nah ini juga apa yang terjadi di bagaimana respon masyarakat terhadap Kanjuruhan, menurut saya ini juga harus disikapi oleh Kapolri. Jangan sampai kebencian ini dibiarkan ya dari masyarakat melihat bagaimana di situ menilai bahwa pemicu utama dari tewasnya 131 supporter Arema ini akibat dari gas air mata yang ditembakkan oleh aparat keamanan di lapangan. Nah, ini hanya akan menjadi bom waktu cepat atau lambat, ya. Jangan sampai ini terjadi lagi. Kalau tidak dilakukan sesuatu, saya yakin ini akan terjadi lagi hal yang seperti ini dengan cerita yang berbeda di tempat lain dalam kasus atau peristiwa yang lain gitu. Nah, ini berbahaya sekali gitu. Oke. Nah, apa yang Anda bayangkan? Apakah ada juga orang yang menyebut sekarang ini peran polisi itu udah overload gitu ya tugasnya, karena mulai dari masalah-masalah keamanan lingkungan, kemudian masalah lalu lintas, masalah narkoba, sampai kemudian masalah-masalah administrasi, mulai dari soal STNK dan sebagainya, itu kan semua sekarang ada di tangan polisi. Apakah itu salah satunya, sehingga kemudian polisi ini dia merasa terlalu superior di satu sisi, tapi di sisi lain juga mungkin mereka juga kedodoran gitu karena tugas yang begitu berat. Ya, oke. Memang di hilirnya ya memang persoalan dari banyaknya fungsi ya yang harus diisi oleh polisi gitu ya. Tapi saya melihat ini pertama dari soal rekrutmen. Ya, rekrutmen itu kan harus mencerminkan memang ada kualitas di situ, kualitas dari SDM yang direkrut. Kemudian prosesnya, nah, jika mereka sejak bintara lah katakan atau sejak mau masuk polisi aja misalnya, yang saya dengar ya, ya harus mengeluarkan uang gitu. Jadi dari proses awalnya sendiri sudah nggak benar gitu loh. Bagaimana kelak dia menjadi polisi yang jujur? Kita nggak bisa berharap dengan proses yang seperti ini. Nah ini kan harus benar-benar jangan hanya sebagai pencitraan aja, misalnya oh sudah tidak ada gitu ya, statement yang ternyata bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Nah kemudian kedua, menurut saya ini semakin menjadi tidak terkontrol atau tidak fokus pada profesionalitas polisi itu adalah ketika polisi itu banyak terlibat di dalam urusan-urusan politik atau diseret-seret di dalam politik dari elit kekuasaan di sini gitu. Bagaimana polisi akhirnya menjadikan alat sebagai untuk menjaga kekuasaan ya, tapi bukan menjadi alat yang bisa mengayomi masyarakat atau melindungi masyarakat. Nah, di sini ya ketika kalau kita bicara civil society itu kan sebenarnya harus ada ruang yang luas, ada kebebasan yang luas di masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak bisa dilarang begini, dilarang begitu.
dimata-matai, sedikit-sedikit dilaporkan, sedikit-sedikit ditangkap. Nah, ini artinya kalau kita bicara dalam konteks fisika, ini ruang ini kan semakin sempit. Ketika ruang semakin sempit, masyarakat akan semakin agresif. Dan ini akan memicu satu apa ya, benturan gitu, tumbukan gitu. Ketika ruang yang ada di dalam masyarakat ini semakin sempit. Nah, ini pun ruang yang sempit ini juga bukan hanya terjadi di publik, di kalangan elit pun juga bisa terjadi. Ya, misalnya ketika si Anu dimata-matain karena berhubungan dengan tokoh-tokoh oposisi, misalnya ada orang-orang di elit gitu loh. Dia nggak boleh bergaul sama siapa, ini tokoh oposisi nggak boleh ketemu, nggak boleh ini. Nah, di elit sendiri juga akhirnya akan benturan sendiri gitu. Karena ruang ini kan persoalan polisi ini kan ada dalam persoalan ruang di dalam publik, ya ruang di dalam kekuasaan juga. Nah, ketika di situ sangat dominan, bagaimana polisi itu mengatur ruang gerak masyarakat, yang akan terjadi ya seperti itu. Masyarakat menjadi agresif, kemudian terjadi benturan-benturan secara horizontal, tapi bukan dalam jangka waktu tertentu ya akan terjadi benturan secara vertikal. Itu sudah rumusnya. Dalam proses sosial itu akan terjadi seperti itu. Ya, ini kan walaupun ada benang merahnya ya, benang merahnya yang Anda sebut tadi ini semacam culture ya, culture institusi Polri ya antara Sambo dengan Kanjuruhan ini, tetapi saya kira situasinya agak berbeda karena ini ada tekanan internasional ya dalam kasus Kanjuruhan ini ya. Dan kemudian juga para supporter ini sekarang kalau saya baca ini bukan hanya supporter Arema tapi supporter-supporter dari klub-klub lain juga berdiri bersama dengan Arema gitu ya, menuntut. Misalnya mereka menuntut bahwa memberi waktu dalam waktu 7 hari agar segera dicari siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam soal ini. Nah kalau ini ya, kalau kemudian kekecewaan publik ini tidak disahuti dengan serius oleh pemerintah dalam hal ini juga oleh polisi, itu apa yang Anda bayangkan akan terjadi? Ya, oke. Saya sedikit mengulang ya. Jadi kalau di kasus Sambo itu kan isunya pertarungan elit, ya. Di belakangnya ada pertarungan elit. Tetapi di Kanjuruhan ini berbeda. Ini secara vertikal antara polisi di sini mewakili negara, mewakili pemerintah, mewakili rezim, berhadapan dengan masyarakat ya. Walaupun dalam hal ini adalah para penggemar sepak bola, tetapi ini sudah diklaim oleh publik bahwa ini adalah persoalan publik secara nasional ya. Dan kedua di situ ada pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Itulah kenapa dunia internasional itu sangat empati ya dalam hal ini, dalam kasus Kanjuruhan ini. Nah, artinya di sini dilihat bahwa memang seharusnya ya pemerintah itu mengambil langkah-langkah yang lebih bukan sekedar normatif saja, tetapi bagaimana menunjukkan secara langsung empatinya, bukan persoalan uang dengan ganti rugi. Tetapi secara jelas dan tegas menyatakan di sini adalah Presiden meminta maaf langsung kepada masyarakat Indonesia, khususnya para supporter Arema. Artinya di sini ada peran negara yang gagal melindungi masyarakat yang sedang menonton bola. Gitu ya. Kalau kita baca berita yang terbaru dari Komnas HAM, bahwa sebenarnya supporter Arema yang masuk ke lapangan itu bukan untuk menyerang pemain. Tidak ada bukti di situ. Artinya, cara merespon, begini, di setiap pertandingan bola, itu wajar hal seperti itu terjadi. Di kelas Piala Dunia pun kalau kita pernah nonton ada orang yang melompat kok, berlari-lari. Mereka ini kan namanya pecinta gitu ya, pecinta dari olahraga sepak bola ini. Nah, bukan berarti mereka yang mau masuk ke lapangan itu harus direspon seperti katakanlah orang yang mau nembus DPR lah, ya mahasiswa aja yang mau dobrak pintu DPR aja nggak boleh kok dilawan dengan kekerasan, ya buruh, petani, mahasiswa yang mau masuk istana juga kan nggak boleh dilakukan kekerasan yang berlebihan, apalagi ini cuma nonton bola gitu. Mereka datang bukan untuk demo memang, mereka tidak mempersiapkan diri dengan odol dan handuk basah untuk nanti ada gas air mata gitu. Artinya mereka memang untuk menonton,
Nah, ketika itu direspon berlebihan, nah itu artinya mereka tidak memahami bagaimana menghadapi penonton bola yang sedang kecewa. Nah, seharusnya juga dari klub misalnya. Biasanya kan kalau di pertandingan sepak bola ketika klubnya kalah, pemain itu kan minta maaf, ya. Nah, ketika minta maaf ini seharusnya menurut saya kalau saat itu bisa diulang gitu ya, dia agak lama lah, mungkin 10 menit atau mereka sambil menyanyikan, pemain itu menyanyikan lagu marsnya Arema gitu ya, untuk menunjukkan bahwa saya juga malu kalah gitu loh. Mungkin ini tidak akan terjadi gitu loh. Tetapi ketika rasa kecewa itu karena selama 23 tahun tidak pernah kalah, baru kali ini pecah telurnya, rasa kecewa ini kan perlu pelampiasan. Ya mereka pengen datang, mungkin pengen foto atau pengen maki-maki, ya wajar-wajar aja. Toh klub selama ini juga hidup dari supporter, gitu loh. Sama halnya seperti negara hidup dari pajak rakyat. Nah, ketika itu direspon secara berlebihan, ini kan memunculkan kemarahan akhirnya. Kemarahan baru dari tadinya kecewa, kemudian kemarahan yang di dalam memori masyarakat ini terhadap sikap-sikap polisi selama ini kan keluar semua. Memancing akhirnya turun ke jalan, ke lapangan. Nah ini yang menurut saya, tetapi itu pun tidak berarti harus dilakukan tembakan gas air mata ke tribun. Keributannya ada di lapangan. Kenapa harus ke tribun ya? Andai kata misalnya pintu pun terbuka pun bukan berarti juga tidak ada korban yang jatuh, gitu loh. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa pintunya harus gede, saya bukannya itu kurang pas jawabnya gitu. Kenapa? Karena pemicunya bukan soal pintu, itu cuma sarana aja, infrastruktur stadion. Pemicunya ya gas air mata tadi, gitu, yang membuat orang panik sehingga berlarian, saling menginjak seperti itu. Kemudian Anda tadi bolak-balik menyebut bahwa ini sebenarnya kemarahan terhadap rezim gitu. Apakah dalam hal ini sebenarnya bagaimana kita memposisikan polisi ini? Apakah mereka jadi korban dari dari rezim gitu? Ataukah sebenarnya mereka juga salah satu yang faktor yang determinan juga sehingga menjadikan rezim seperti sekarang ini? Ya itu kan ada satu hubungan yang saling mempengaruhi, resiprokal gitu. Ada juga dialektikanya di situ. Ketika kekuasaan ya dalam hal ini menggunakan institusi Polri untuk menjalankan kekuasaannya ya untuk atau bagaimana dia menghadapi oposisi atau kelompok-kelompok masyarakat yang bersikap kritis gitu. Nah, ini otomatis akan terjadi suatu hubungan yang mutualisme di antara katakanlah pimpinan-pimpinan Polri dengan pemerintah gitu loh. Nah, sedangkan TNI kan sudah tidak lagi bisa dilibatkan, sudah jelas ada difungsinya. Difungsinya sudah tidak ada. Nah, sedangkan polisi dengan undang-undang ini kan undang-undang kepolisian yang terakhir ini kan masih membuka peluang polisi untuk memasuki banyak institusi yang sebenarnya seharusnya dipegang oleh sipil gitu ya. Kemudian dari cara-cara dalam merespon kritik-kritik publik segala macam, ini kan sangat kelihatan bahwa memang akhirnya polisi itu terjebak di dalam permainan politik ini, permainan mempertahankan kekuasaan. Kenapa? Karena hal seperti ini kan tidak terlihat sebelumnya. Di era SBY kan belum separah ini. Tapi ketika kekuasaan atau rejim yang hari ini benar-benar mengandalkan institusi Polri ya untuk mereka bisa meredam kritik, bagaimana kelompok oposisi ini benar-benar tidak bisa bergerak. Gitu. Nah ini menunjukkan akhirnya asal Bapak senang, jadi artinya ya pimpinan polisi akan melihat bagaimana cara menyenangkan presiden misalnya dengan cara seperti apa, yaitu misalnya ditangkapilah orang-orang yang dianggap menjadi musuh presiden seperti itu. Jadi ada hubungan yang saling menguntungkan di situ. Nah, kalau rekomendasi Anda apa ya dalam kasus ini?
Ya, saya melihat begini, ini fenomena ini kan menarik ya, belum pernah terjadi sebelumnya Ya. ketika masyarakat ini rasa ketidaksukaannya, rasa kecewanya, rasa marahnya kepada institusi Polri ini mampu mengalahkan persoalan-persoalan yang lain ya. Di kalangan sepak bola, mereka rasa marahnya terhadap polisi ini bisa mengalahkan fanatisme antar klub ya. Yang Persebaya tadinya ribut dengan ini, mereka saling berempati gitu. Kemudian dalam kasus Sambo misalnya, cebong sama Kadrun ya, mereka bersikap sama terhadap kasus itu gitu. Artinya ini fenomena yang menarik yang harus dilihat segera menjadi alasan dilakukannya secara segera ya, bagaimana polisi harus mereformasi dirinya ya, termasuk di sini ya presiden ya, mereformasi polisi, karena cepat atau lambat kemarahan itu akan muncul. Jika ini dibiarkan berlarut ya, akan ada lagi, saya khawatir terjadi lagi peristiwa lagi yang seperti ini gitu loh, yang masyarakat berhadapan lagi dengan institusi polisi. Ini akan lebih bahaya nantinya. Ya. Itu harus segera dibaca oleh Kapolri untuk melakukan reformasi internal, menjadi polisi yang kompeten, profesional, dan juga manusiawi manusiawi lah. Ya. Artinya dia harus merubah mindset ya, semua anggota polisi bagaimana memandang masyarakatnya sendiri. Masyarakat Indonesia ini yang selama ini dipandang oleh polisi sebagai musuh ya, katakanlah ya. Sebagai musuh, siapa yang mau mengkritik dianggap musuh, ini dianggap musuh, dikenakan pasal, dikriminalkan. Nah, ini harus dirubah cara pandang ini. Ya. Oke, jadi ini saya kira kita yang khawatir itu dua-duanya frustrasi nanti ya. Masyarakat juga frustrasi menghadapi polisi, sementara polisinya sendiri juga frustrasi menghadapi kemarahan publik gitu kan. Ya jadinya chaos nanti. Ya itu kan, ya itu yang harus kita hindarkan kan gitu ya. Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Gede Sriana Yusuf. Ini seorang peneliti dan sekaligus direktur eksekutif ya di Infus ya. Iya. Ya, namanya Infus nih kayak seperti Infus itu. Infus ya, Infus ini kan ini juga bikin orang segar nanti. Oh, Infus itu segar ya. Indonesian Future Strategic ya. Indonesia Future Studies. Studies, oke. Indonesia Future Studies. Disingkat kajian masa depan Indonesia. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Gede Sriana Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Mas Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.